Shalom Bapak Ibu Saudara, Shalom. Shalom. Puji Tuhan, biar sore hari ini kita boleh bersama-sama beribadah dan kita boleh sama-sama menikmati hadirat Tuhan. Percaya bahwa di saat kita memuji dan memuliakan Tuhan, Tuhan hadir dalam hidup kita. Amin, amin. Biar sore hari kita menikmati hadirat-Nya. Mari kita berdoa bersama-sama. Terpujilah Engkau Tuhan, kami sungguh bersyukur hari ini hari yang terbaik yang Tuhan berikan dalam hidup kami. Kami boleh datang beribadah, kami boleh menikmati hadirat-Mu, kami boleh memandang Engkau Tuhan dan merasakan Kau hadir menjamah setiap hidup kami. Biar hari ini Tuhan kami boleh menikmati berkat-berkat Tuhan yang Kau sediakan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami siap memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Kau hadir di ibadah kami, Kau hadir di tengah-tengah kami. Terima kasih Tuhan, terpuji nama-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Haleluya. Amin. Amin. Haleluya. Kita mau bersorak bersama-sama untuk menaikkan ucapan syukur kita kepada Tuhan. Haleluya. Kita mau bersuka cita bersama-sama. Hey. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu, selalu menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri dan kini hanya untuk-Mu. Begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu, selalu menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri dan kini hanya untuk-Mu. Haleluya. Bersuka bagi nama Tuhan. Hey, hey. Haleluya. Ku naikkan syukurku, ku naikkan syukurku. Haleluya. Haleluya. Bersama-sama bersorak bagi Tuhan. Ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu, selalu menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri dan kini hanya untuk-Mu. Takkan berhenti meninggikan nama-Mu. Dibebaskan, dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri dan kini hanya untuk-Mu. Hidup yang Kau beri dan kini hanya untuk-Mu. Haleluya. 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 Percaya ada kuasa di dalam Amin. puji-pujian. Amin. Haleluya. Oleh sebab itu pujilah Tuhan, sebab Dia memberikan kemenangan dalam hidup kita. Haleluya. Lebih dari pemenang.
katakan ini, bahwa kita lebih dari pemenang. Amin. Haleluya. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Kibarkanlah pancinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkit gereja Tuhan. Kita gerejanya. Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Haleluya. Kibarkanlah pancinya, Yesus Raja segala raja. Amin. Haleluya. Bangkitlah gerejanya. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih Dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Kami umat lebih dari pemenang Tuhan. Dan sebab itu kami tidak mau kalah dengan dunia ini. Kami mau terus berjalan di dalam Tuhan dan kebenarannya. Sehingga kami boleh menjadi kuat dan kami lebih dari pemenang. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biar dalam setiap hidup kami terus menaikkan pujian. Pujian hanya bagi Tuhan. Biar nama Tuhan disenangkan di dalam setiap kehidupan kami. Inilah yang kurenungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu.
setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar, Biarlah manis kau dengar, Tuhan. manis kau Manis kau dengar, Tuhan. Dan hatiku bersuka karena-Mu. inilah yang ku renungkan, Yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. biarlah manis kau dengar, Tuhan. Manis kau dengar, Tuhan. Dan hati ku bersuka karena-Mu. Inilah yang ku renungkan, inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan Mari kita berdoa. Kami bersuka Tuhan, karena Engkau Allah yang setia. Semua janji-Mu pasti digenapi. Kami bersyukur mempunyai Allah seperti Engkau. Didik kami untuk setia, seperti Musa setia. Engkau tolong kepada kami, supaya iman kami tidak gugur, tapi kami terus memikul beban yang harus kami pikul sampai kesudahan. Roh Kudus, Engkau penolong kami yang dahsyat, dan urapi kami terus, supaya kami mampu menjalankan perintah-perintah-Mu dengan baik. Berkati para pemuji, pemusik, Tuhan, pengatur sound, slide, semuanya. Terima kasih, berkati jemaat Tuhan yang mendengarkan. Berkati hamba-Mu, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Haleluya. Kita menghadapi dunia yang sangat
krusial saat-saat akhir ini banyak orang tidak setia. Tapi inilah ujian bagi kita supaya kita tetap menjadi orang yang setia. Dan kita mau belajar dari seorang hambanya, Musa. Kesetiaannya disetarakan dengan kesetiaan Yesus. Karena memang dia adalah orang yang betul-betul sampai mengakhiri hidup dengan baik sampai Tuhan memujinya. Oh, ini sesuatu yang besar dalam kehidupan Musa. Ya, saudaraku, dan kita melihat ada satu dosa yang paling Tuhan sedih dan sakit hati. Kenapa, Karena dosa itu adalah dosa penyembahan kepada lawan dari Tuhan. Wow. Dan itulah penyembahan lembu emas yang dilakukan oleh orang Israel. Justru yang sangat mengejutkan, lembu emas ini dibuat oleh Harun, saudaranya Musa yang diangkat sebagai imam besar. Dan justru dilakukan saat Musa berdoa puasa 40 hari. Dan waktunya itu begitu pas, persis mengakhiri doa puasa itu 40 hari. Jadi hari-hari itu persis Musa turun. Ya, dan dia dengar mereka lagi penyembahan kepada lembu emas. Apa artinya? Kita tahu lembu emas ini adalah gambaran dari berhala. Berhala apa yang sekarang ini paling menembusi semua manusia? Itulah berhala emas, duit. Nanti kalau saudara membaca dalam kitab Daniel, ya saudaraku, akan mengerti bahwa apa yang akan terjadi pada akhir zaman itu dituliskan dalam Daniel 11. Dalam Daniel 11 diterangkan, ya, bahwa manusia nanti tidak akan menghormati lagi akan dewa-dewa yang dulu. Tidak peduli. Itu ditulis dalam Daniel 11. Ya, ayat-ayat yang 37, 38, 39. Nanti saudara catat, saudara baca. Ini ayat ini dulu pernah saya berikan waktu bertemu dengan orang di Amerika. Saya terangkan, wah benar ya. Ya benar, Alkitab sudah memberitahu. Jadi manusia nanti tidak akan memperdulikan dewa-dewa seperti patung-patung dan sebagainya. Tidak, dikatakan tidak lagi akan dewa-dewa nenek moyang mereka. Tidak, tetapi ada dewa dua, yaitu dewa benteng, yaitu pikiran dan kekayaan, duit. Jadi yang paling bahaya pada akhir zaman ini yaitu konsep, mindset orang itu sebagai dewanya. Ya, berarti apa? Kesombongan. Itu dewa pertama. Dan yang kedua, harta. Wah, kalau sudah punya harta, wah, sudah segala-galanya. Saudaraku, baru-baru ini ada viral, ya, bahwa kejahatan di Kamboja, ya, termasuk orang-orang Indonesia dibohongi di sana, lalu diusahakan balik oleh presiden kita. Tapi yang paling berat itu orang-orang Tionghoa, ya, dari China. Mereka di sana bukan sebagai pegawai untuk judi saja, tapi untuk mengambil organ-organ tubuh manusia.
Dan 200 lebih orang itu digiring, diambil oleh pemerintah China karena mempermalukan China. Ya, lalu digiring 200 lebih laki perempuan. Yang paling menyedihkan itu wanita-wanita muda. Dan mereka turun, begitu turun diborgol, dibawa ke lapangan, lalu disuruh tunduk, lalu senapan dor. Tidak perlu ada seperti di sini tim pembelaan, nggak ada. Langsung didor, mati dor. Yang didor pertama enak, yang didor yang berikut itu lihat teman-temannya. Habis semua, dihabisin. Wow, saudaraku. Musa mengatakan perbuatan dosa Harun ini pemimpin gitu ya. Dikatakan kamu ini berbuat dosa yang sebesar ini. Keluaran 32 ayat 21. Dan umat Israel juga dikatakan dosa besar 2 kali. Ayat 30 dan 31. Waduh, dosa ini di mata Musa dan mata Tuhan itu dosa yang besar. Dan waktu Musa melihat itu dia marah, bukan main. Ya, padahal dia sudah menerima 2 loh batu dari Allah. Waktu dia melihat itu, wow, puncak, ya, kemarahannya. Dia banting itu 2 loh batu, hancur, berantakan. Padahal itu didapat setelah dia puasa 40 hari, 40 malam tanpa makan, tanpa minum. Bagi orang biasa, biasanya mati. Ya. Nah, 2 loh batu yang dipecahkan Musa itu adalah pemberian Allah. Jadi Musa waktu naik ke gunung, dia nggak bawa apa-apa. Nah di sana Tuhan memberikan langsung di tangan Musa 2 loh batu. Yang ditulisi oleh jari Allah sendiri. Ulangan 9 ayat 7 sampai 10. Nanti saudara baca. Karena itu saya harapkan kalau sudah dengar PA, saya harap saudara bukan hanya mendengar, tapi setelah itu saudara juga coba melakukan penyelidikan, ya, supaya firman itu masuk. Orang kalau mengulangi itu akan membuat dia lalu bisa lebih ingat. Ya, ditulisi jari Allah. Nah, kalau saudara mau mengerti apa artinya jari Allah, itu nanti saudara baca dalam Lukas 11 ayat 20. Ini kata Yesus. Sayang dalam bahasa Indonesia dituliskan, jika aku mengusir Beelzebul setan dengan kuasa Allah. Tapi mestinya kata-kata aslinya dengan jari Allah, finger of God. Jadi Tuhan mengusir dengan jari Allah. Artinya Tuhan tinggal tunjuk. Ya. Jadi sebetulnya jari Allah ini apa? Jari Allah ini adalah kuasa Allah, yaitu Roh Kudus. Jadi Roh Kudus yang melaksanakan, menggores. Nah, kalau sudah nanti baca 2 Korintus 3 dikatakan, umat Tuhan itu seperti kalau dulu ditulis di atas batu, sekarang ditulis di dalam roh hati manusia. Bukan dengan tinta, ya, tapi dengan Roh Kudus. Nah, dalam Keluaran 34, setelah mereka menyembah lembu emas, lalu dihancurkan itu 2 loh batu, Musa disuruh Tuhan naik kembali ke atas. Ya,
untuk kali ini memahat lebih dulu. Jadi kalau dulu dia naik tanpa bawa apa-apa. Sekarang dia naik membawa 2 loh batu pahatan. Persis sama bentuknya. Ya. Untuk dibawa ke atas, untuk ditulisi oleh Allah kembali. Jadi Musa membawa bukan batu yang sudah ditulisi. Ya, dari bawah dipahat, bukan. Tapi hanya batu. Lalu nanti dibawa ke atas, ditulisi kembali. Apa artinya? Artinya 2 loh batu pertama itu dari atas. Dan itu adalah bayangan Tuhan Yesus. Yesus adalah batu alas dasar Sang Firman. Namun dia dihancurkan. Kenapa dia dihancurkan? Apa alasannya? Cuma satu, cinta. Jadi hati Tuhan itu waktu melihat dosa itu remuk. Hati Tuhan itu remuk. Nah sekarang kalau sudah mengerti hatinya Tuhan, itu kasih. Relakah saudara menjadi orang seperti batu yang dibawa Musa dari bawah? Itulah kita, manusia yang percaya. Ya, dalam kitab Nabi Yeskiel, hati yang batu itu akan ditulisi oleh Tuhan dan diganti dengan hati dari daging. Dan itulah kerjaan Tuhan. Jadi saudara yang keras hati, walaupun keras kalau sudah dibawa naik dari bawah, mau ke atas, mau suka sembayang, maka jari Allah, kuasa Allah sanggup mengubah hatimu yang tadi keras, ya, tidak peduli orang lain, sekarang akan ditulisi sama seperti di atas. Jadi artinya Tuhan itu ingin supaya manusia yang percaya itu dijadikan serupa dengan Kristus. Wow. Nah, kalau serupa dengan Kristus artinya sempurna, perfect. Karena itu tahun ini saya canangkan tema gereja kita perfect. Sempurnalah. Ya. Artinya kita pokoknya mau dibawa ke atas. Mau enggak? Ya. Kita mau dipahat pertama. Jadi dipahat itu aja dibuang. Yang enggak benar-benar itu. Kalau kita mau dibuang, yang enggak benar, artinya bertobat, maka Tuhan lalu sanggup mengisi hatimu dengan kasih Allah. Nah, kasih Allah inilah yang mengubah hidupmu. Totally, secara total. Ya. Jadi sementara 2 loh batu ini terpahat, dibawa Musa naik ke atas, apa yang terjadi? Nah inilah yang terjadi. Keluaran 34 ayat 5 sampai 7. Turunlah Tuhan dalam awan, lalu berdiri di sana dekat Musa serta menyerukan nama Tuhan. Berjalanlah Tuhan lewat dari depannya dan berseru, Tuhan, Tuhan, Allah penyayang dan pengasih, panjang sabar, berlimpah kasihnya dan setianya, yang meneguhkan kasih setianya kepada beribu-ribu orang, yang mengampuni kesalahan, pelanggaran, dan dosa. Tetapi tidaklah sekali-kali membebaskan orang yang bersalah dari hukuman, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya dan cucunya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat. Ya, jadi waktu Musa naik ke atas, ya, saudaraku.
Jadi waktu Musa itu naik ke atas, Alkitab mengatakan turunlah Tuhan. Waduh. Dan ini seperti apa yang dikatakan oleh kitab surat Yakobus. Mendekatlah kepada Allah, maka Allah akan mendekat padamu. Jadi urusannya, maukah kita ini mendekat sama Tuhan? Dengan apa, naik ke atas. Kata naik ke atas ini adalah ungkapan, untuk berdoa. Karena itu orang Kristen kalau tidak suka berdoa, diam. Kadang-kadang doa itu diam. Kita minta Tuhan, tulisi hatiku. Goreslah Tuhan dengan roh-Mu yang kudus. Saya harap ya, saudara kalau mau namanya perenungan itu jangan dengar suara. Suara musik, suara orang lain, suara mungkin dari pengkhotbah. Nah biasanya orang itu untuk membimbing dia dengar pengkhotbah. Saya mohon supaya saudara berubah cara. Jangan begitu. Kalau sudah begitu nanti sudah tergantung sama orang lain. Saudara mesti mengadakan hubungan sendiri, pribadi. Dengan diam, saudara ini berkata, Tuhan gores. Ini hatiku. Ya, hatiku tak tata, tak buang ini. Jadi karena itu kalau saudara datang kepada Tuhan, ampuni lebih dulu kesalahan orang lain. Saudara mesti nyingkirkan apa yang menjadi penghambat. Ya, itu namanya saudara menata batu. Ya, batu itu hatimu sendiri, yang kadang-kadang keras. Mesti ditata, dirapikan. Lebih dulu untuk siap ditulisi oleh Roh Kudus. Maka kalau kita mendekat pada Tuhan, Tuhan janji, aku pasti mendekat. Itu perkataan Tuhan loh. Karena itu kadang-kadang kita diam, hati kita cuma berseru Tuhan. Ini hatiku Tuhan. Tulislah Tuhan. Dengan firman, turunlah Tuhan dalam awan. Awan ini gambaran kuasa Roh Kudus. Lalu berdiri di sana, menyerukan nama Tuhan. Tuhan ini mendeklarasikan siapa dirinya. Jadi perhatikan, berjalanlah Tuhan lewat dari depannya dan berseru, Tuhan, Tuhan, loh. Ya, jadi ini namanya deklarasi. Aku Tuhan, ini loh aku ini Allah penyayang, pengasih, panjang sabar, berlimpah kasih setianya, terus yang meneguhkan kasih setianya kepada beribu-ribu orang, yang mengampuni kesalahan, pelanggaran, dan dosa. Tetapi, nah, ada kata tetapi berarti sikap Allah berbeda sekarang. Tidaklah sekali-kali membebaskan orang yang bersalah dari hukuman. Bahkan yang membalas kesalahan bapak kepada anak-anaknya, cucunya, sampai keturunan ketiga, keempat. Karena itu bagi penyembah berhala itu bahaya. Ya, saudara yang dulunya penyembah berhala, cepat coba kumpulkan anak-anakmu. Jangan sampai itu kutuk itu terus nurun. Penyembah berhala, kalau orang penyembah berhala lalu cerai. Lihat aja, anak-anaknya nanti juga ikut cerai. Ya, itu sudah terjadi. Sudah pernah diselidiki oleh penyelidik di Amerika. Turunan sampai begitu banyak. Dari orang jahat, itu banyak yang jadi melakukan kejahatan. Ini fakta. Sampai keturunan ketiga dan keempat. Kapan berhenti? Kalau bertobat.
Berhenti. Hebatnya Musa begini sih. Begitu dia mendengar pernyataan Allah ini, bukan dia, oh haleluya, puji Tuhan. Bukan gitu seperti kita kadang-kadang kalau dengar, amin, wah puji Tuhan. Tapi dia lalu ambil kesempatan. Kenapa sih? Karena di sini Tuhan menyatakan sifatnya. Sifatnya apa sih? Penyayang, pengasih, panjang sabar, berlimpah kasihnya dan setianya. Lalu janjinya yang meneguhkan kasih setia itu kepada beribu-ribu orang. Jadi berarti kalau kita sebagai anak Tuhan, kasih Tuhan itu bisa mengalir kepada anak cucu kita. Ya, dan kepada orang lain bahkan. Yang mengampuni kesalahan dan pelanggaran dan dosa. Waktu Musa mendengar ini, dia lalu berkata puji Tuhan. Tidak. Ya, dia ambil itu nanti dia terus, dia pegang kata-kata Tuhan ini. Tapi Tuhan juga menyatakan penghakimannya. Tidak sekali-kali membebaskan orang yang bersalah. Ya, jadi orang salah itu akan dihukum. Oleh karena itu begitu dia mendengar pernyataan Allah ini, sifatnya, janjinya, penghakimannya, apa yang dia lakukan? Bukan berkata puji Tuhan. Tapi ayat 34 ayat pasal 34 ayat 8 dan 9 berbunyi, segeralah Musa berlutut ke tanah, lalu sujud menyembah serta berkata, jika aku telah mendapat kasih karunia di hadapan-Mu ya Tuhan, berjalanlah kiranya Tuhan di tengah-tengah kami, sekalipun bangsa ini suatu bangsa yang tegar tengkuk, tetapi ampunilah kesalahan dan dosa kami, ambillah kami menjadi milik-Mu. Wow, sungguh. Jadi kalau sudah baca Alkitab juga begitu ya. Kalau sudah dengar janji-janji Tuhan, lalu jangan sudah berkata puji Tuhan, haleluya. Tapi dikatakan segera. Ini segera ini berarti cepat tanggap, responsif. Segera Musa berlutut ya ke tanah, sujud menyembah, lalu berkata. Nah, berkata, perhatikan, bersyafaat ini sekarang dia. Mediator dia. Ya. Jadi dia tidak hanya terima, dengar, tapi ambil kesempatan itu untuk, loh Tuhan kalau begitu, aku minta begini. Nah, jadi dia dengarkan sifatnya Tuhan, janjinya ya Tuhan. Lalu dia berkata, jika aku telah mendapat kasih karunia. Sebab aku dengar loh, Engkau Tuhan yang menyatakan dirimu sendiri. Engkau panjang sabar, kasih, ya. Dia lalu minta sekarang permohonan, berjalanlah kiranya Tuhan di tengah-tengah kami. Sekalipun bangsa ini bangsa yang tegar tengkuk. Tadinya Tuhan kata, aku mau habiskan ini, bangsa ini. Tapi waktu dia bersyafaat ini, dia dengar pernyataan Tuhan. Siapa Tuhan? Dia sekarang pakai kesempatan itu. Loh Tuhan sendiri ngomong begitu. Sekarang Tuhan, mau jangan Tuhan lalu tidak mau berjalan bersama kami. Ayo toh Tuhan. Nah, jadi perhatikan janji-janji Tuhan. Itu kita mesti respons, kita pegang, lalu kita minta. Kalau orang dunia berkata, kita klaim gitu. Tapi saya katakan, jangan suka ngeklaim Tuhan. Ya. Kalau ngeklaim itu kan berarti nuntut.
nuntut ya haknya. Ini sebenarnya bukan hak kita. Ini kemurahan gitu. Jadi jangan kita mengklaim Tuhan. Kita minta anugerah Tuhan. Berjalanlah kiranya Tuhan di tengah kami. Tadinya Tuhan sudah nggak mau. Lalu tadinya Tuhan tidak mau mengampuni. Sekarang ampunilah kesalahan dosa kami. Ambillah kami menjadi milik-Mu. Luar biasa. Karena itu saya waktu merenungkan, saya lihat ada dua rentetan kata-kata yang luar biasa dari Musa sebagai juru syafaat. Yang pertama, untuk umat Israel yang begitu banyak. Ya, ahli-ahli berkata paling tidak 3 atau 4 juta orang. Karena tentaranya 600.000. Itu tentara yang umur 20 sampai 50. Belum anak-anak, belum istri. Jadi kalau total semuanya kurang lebih 3 jutaan. Bisa lebih, ya bisa kurang sedikit. Tapi antara 3 jutaan. Nah, sekarang Musa bersyafaat bagi umatnya. Dengan apa, Sko? Ya bayar harga. Ya. Nah, dengan apa, Sko? Dia bayar harga. Dia naik gunung lagi. Setelah dia hancurkan, dia naik gunung lagi kedua kalinya. Membawa batu yang dipahat untuk ditulisi oleh Allah. Tapi dia membayar harga dengan berdoa puasa 40 hari 40 malam. Bukan main loh. Saya saja tidak kuat. Saya pernah coba 3 hari saja tanpa makan, tanpa minum. Waduh, sudah gemetar semua karena saya pergi ke tempat dingin ya. Waduh, sudah kedinginan bukan gigil ya, karena perut kosong ya, tanpa minum. Jadi rasanya badan panas bukan main, lemes ya. Nah, jadi kita coba kembali ke saat di mana loh batu tadi dipecahkan. Apa yang terjadi setelah loh batu dipecahkan? Keluaran 32 ayat 30 sampai 32. Keesokan harinya berkatalah Musa kepada bangsa itu, kamu ini telah berbuat dosa besar, tetapi sekarang aku akan naik menghadap Tuhan. Mungkin aku akan dapat mengadakan pendamaian karena dosamu itu. Lalu kembalilah Musa menghadap Tuhan dan berkata, bangsa ini telah berbuat dosa besar, sebab mereka telah membuat Allah emas bagi mereka. Tetapi sekarang kiranya Engkau mengampuni dosa mereka itu, dan jika tidak, hapuskanlah kiranya namaku dari dalam kitab yang telah Kau tulis. Iya, Musa ngerti, ini dosa penghinaan pada Tuhan. Dosa yang disebut kurang ajar ya. Karena dipimpin dengan mujizat ya. Dengan ya laut bisa terbelah, dikasih makan dari sorga, masih nyembah sama musuh. Waduh, dapat dirasakan sakit hatinya Tuhan. Karena itu dirasakan oleh Musa. Ya, tapi Musa tahu tadi, dia kenal siapa Tuhan. Tuhan itu penyayang. Tetapi sekarang kiranya Engkau mengampuni dosa mereka. Walaupun mereka itu sudah begitu. Tadinya Tuhan mau berkata, aku mau hapus. Ganti dengan bangsa Musa, bukan bangsa Israel.
Jadi Tuhan mau coret keturunan daripada Abraham. Ya, ganti dengan Musa saja, bangsa Musa. Tapi Musa kata tidak. Tuhan sudah janji sama Abraham. Ya. Jadi Musa ini mau mengembalikan kepada janji Tuhan yang awal. Yaitu janji kepada Bapak Abraham. Tetapi sekarang itu berarti titik balik. Kiranya engkau mengampuni dosa. Kalau tidak, kalau Tuhan nggak mau, aku saja dihapus. Udahlah, biar aku celaka. Wah, saya tuliskan ini bukan main. Ini satu tawar-menawar yang bukan main, juga berani. Ya, berani mati. Sebagai mediator, Musa rela mempertaruhkan dirinya untuk dicoret dari buku kehidupan supaya orang Israel yang banyak itu selamat. Biar dia yang celaka, supaya Israel diampuni. Wow. Hati yang begini ini yang menggetarkan Allah. Ya, jarang orang punya hati begini. Dirinya mau celaka, orang lain selamat. Ya kalau bisa sama-samalah selamat. Tapi kalau harus dirinya celaka, orang lain selamat, jarang sekali. Nah itu biasanya ibu-ibu ya, yang mempertaruhkan nyawa untuk anaknya, lebih baik aku yang mati lah. Biar anakku yang hidup. Ya, saudaraku, satu hati yang luar biasa, tulus dan berani berkorban. Nah, dalam perjanjian baru saya melihat cuma ada satu orang yang seperti Musa. Itulah Paulus. Apa yang dikatakan Paulus? Coba kita dengarkan. Paulus menulis dalam Roma 9 ayat 1-3. Aku mengatakan kebenaran dalam Kristus, aku tidak berdusta. Suara hatiku turut bersaksi dalam Roh Kudus bahwa aku sangat berduka cita dan selalu bersedih hati. Bahkan aku mau terkutuk dan terpisah dari Kristus demi saudara-saudaraku, kaum sebangsaku secara jasmani. Ya, jadi Paulus juga mempertaruhkan. Bukannya dia membaca kitab Musa, aku ya maulah seperti Musa, akhirnya kok tidak. Ya jadi aku mau. Enggak loh. Jangan saudara punya konsep begitu. Saya tuliskan di bawahnya, ucapan Paulus ini bukan basa-basi. Ya, karena dia punya komitmen. Komitmennya dia kalau ngomong itu atas perintah Tuhan dan di hadapannya. Jadi dia bukan ya ngomong semaunya dewek. Ya, saudaraku, tapi dari hati yang betul-betul, bahkan di sini katakan, aku mengatakan kebenaran, tidak berdusta. Suara hatiku, hati-hati nuraniku turut bersaksi. Jadi bukan main-main. Bukan sok supaya orang, wah tidak kalah sama Musa. Bukan. Ya, dan dituliskan, aku ini sangat berduka cita. Selalu sedih. Kenapa? Karena waktu dia menginjil, dia selalu prioritaskan untuk orang Israel. Tapi selalu dilawan. Selalu. Dia sedih bukan main. Ya, ini Rasul Paulus. Jadi kita mesti mengerti ya hatinya
orang-orang yang luar biasa dipakai Tuhan. Karena itu tidak heran, separuh Alkitab dalam Perjanjian Baru itu ditulis oleh Paulus. Dari 27 kitab dan surat, 14 ditulis oleh Paulus. Bukan main. Ya, bukan main, separuh. Jadi dia betul-betul orang yang dipakai oleh Tuhan. Dan ini dulu juga musuhnya Tuhan. Tidak seperti Musa. Ini musuhnya Tuhan ini. Paulus ini dulu. Tapi bisa berbalik begitu rupa. Bahkan mencintai Tuhan luar biasa. Ya. Nah, kita kadang-kadang kalau sebagai pemimpin mungkin bisa punya hati untuk orang-orang yang dipimpin. Tapi perhatikan kali ini saya tuliskan. Rela bersyafaat juga bagi pemimpin yang iri hati. Wow. Ya saudaraku, kalau saudara sebagai pemimpin, lalu ada pemimpin lain iri hati, saingan gitu. Apakah saudara mau bersyafaat? Kita berkata, Tuhan, biar dia mati aja lah. Kok saya diiri hati? Biarkanlah dihukum Tuhan. Ya, tapi Musa lain. Nah, ini saya lihat kehebatan daripada Musa. Ya, walaupun dia diiri hati, bahkan dikata-katai. Itu seperti pisau menikam. Ya. Nah, coba kita dengarkan Bilangan 12 ayat 1 dan 2. Miriam serta Harun mengatai Musa berkenaan dengan perempuan Kus yang diambilnya. Sebab memang ia telah mengambil seorang perempuan Kus. Kata mereka, sungguhkah Tuhan berfirman dengan perantaraan Musa saja? Bukankah dengan perantaraan kita juga ia berfirman? Dan kedengaranlah hal itu kepada Tuhan. Iya, Musa pernah diberontak oleh Korah, Datan, Abiram, CS 250 pemimpin. Itu mereka mati, ya, mati bumi terbuka. Tapi kali ini justru Miriam dan Harun, ini saudaranya Musa yang berjasa. Miriam berjasa apa? Menyelamatkan Musa. Jadi umurnya Miriam dengan Musa itu pasti ya beda 10 tahun lebih. Pasti Miriam saat menjadi ya orang yang semacam dayang-dayang begitu, pasti umurnya 15, 16. Jadi beda mungkin bisa segitu ya. 15 tahunan. Jadi cukup jauh. Dan dialah yang menyelamatkan Musa. Dan waktu perang dengan Amalek, itu Harun yang mendukung Musa. Dua-dua ini dulu menolong Musa. Sekarang mengata-ngatai. Kenapa? Ya karena iri hati. Memang penyakit iri hati ini, kalau saudara baca nanti dalam Yakobus pasal 3, itu penyakitnya hampir semua orang. Siapa saja. Ya. Ada dua penyakit yang bahaya. Iri hati dan mementingkan diri sendiri. Itu seperti koin saja. Koin itu kan dua sisi. Jadi orang yang mementingkan diri sendiri biasanya iri hati. Orang yang iri hati biasanya mementingkan diri sendiri. Dan dalam surat Yakobus 3, dua hal ini yang bikin pertengkaran di dunia.
bikin masalah, ya, bikin percidraan. Semua dari ini, mementingkan diri sendiri, iri hati. Coba sudah lihat, murid-muridnya Tuhan Yesus saja juga iri hati. Waktu ya, kita melihat begitu banyak hati mereka itu ternyata juga ada iri hati. Jadi kita ini harus jujur. Memang kadang-kadang muncul itu iri hati. Dan iri hati itu ya sama sebetulnya dengan mementingkan diri sendiri. Bukan tubuh Kristus. Nah, Miriam dan Harun ini mengatai Musa adiknya. Ya. Jadi dicari apa kelemahan. Kan itu kadang-kadang orang itu cari celah. Memang Musa menikah dengan orang asing. Ini pelanggaran sebetulnya secara aturan untuk orang Israel. Ya. Jadi menikah dengan perempuan Kus. Ya. Jadi dari Midian. Jadi ini campuran begitu orang hitam. Ya. Kalau orang Kus itu biasanya hitam. Ya. Jadi lalu mereka berkata, sungguhkah Tuhan berfirman hanya dengan perantaran Musa? Nah ini kan jelas iri hati. Tapi lihat dan kedengaranlah hal itu pada Tuhan. Awas. Setiap ucapan kita ini hati-hati. Kita sudah tahu Amsal 18 ayat 21. Life and death in the power of your tongue. Ya, hidup atau mati dalam kuasa lidah. Siapa suka menggemakannya, dia akan makan buahnya. Nah, apakah Anda heran toh kalau ada pendeta sekarang iri hati? Pendeta kok iri hati? Loh, jangan heran, saudaraku. Ya, ini loh, bukan pendeta biasa ini. Harun ini imam besar. Kok ya bisa iri hati? Bisalah, manusia kok. Ya. Jadi apa ada orang pemimpin rohani iri hati? Ada. Ya buktinya ini. Bahkan bukan itu saja sih. Ini saudara. Lihat aja Yusuf. Diiri hati oleh siapa? 10 saudaranya. Loh itu orang-orang percaya. Betul tidak? Yehuda termasuk. Itu muncul raja-raja dari situ. Hebat itu. Tapi ya iri hati. Karena itu hati-hati sih. Penyakit ini. Apalagi dalam bisnis, keluarga. Lihat aja. Iri hati. Celakanya ada orang sampai apa yang dilakukan oleh orang tuanya pun diiri hati. Waduh. Ya, karena orang tuanya mungkin membaginya enggak adil menurut dia. Nah, siapa tahu Musa? Karena itu ini ayat 1 dan 2. Coba kita baca sekarang ayat 3 sampai 5. Adapun Musa ialah seorang yang sangat lembut hatinya, lebih dari setiap manusia yang di atas muka bumi. Lalu berfirmanlah Tuhan dengan tiba-tiba kepada Musa, Harun, dan Miriam. Keluarlah kamu bertiga ke kemah pertemuan. Maka keluarlah mereka bertiga. Lalu turunlah Tuhan dalam tiang awan dan berdiri di pintu kemah itu. Lalu memanggil Harun dan Miriam. Maka tampillah mereka keduanya. Ya, tiap kali ada masalah semacam ini. Lihat sikap Musa. Dia tidak membalas kamu ini, wah terus kan Allah ya, dia nggak pernah bantah begitu dengan juga terhadap Korah dan teman-temannya. Dia tidak keluarkan kata-kata ya
pembalasan, tidak. Kenapa? Karena Musa adalah seorang yang sangat lembut hatinya. Sudah bertahun-tahun yang lalu saya ngajar apa itu meekness. Ya. Dalam kata yang pendek, meekness is perfect strength under control. Jadi orang yang punya kelemah lembutan itu sebetulnya mempunyai kekuatan yang sempurna. Tapi masih bisa dikontrol. Biasanya orang makin punya jabatan, makin sulit dikontrol. Ya. Orang punya jabatan diolok-olok, waduh. Makanya saya juga kagum dengan presiden kita dulu, ya, mantan Jokowi itu kan dikuyah-kuyah, diomongi yang waduh. Tapi dia bisa diam itu, waduh, hebat saya katakan. Itu dia punya hati yang lembut. Meekness is perfect strength under control. Orang makin punya jabatan, makin sombong. Coba jenderal serempetan sama tukang becak. Ya. Jenderalnya salah gitu. Habis gitu tukang becaknya marah-marah. Coba aja. Jenderalnya turun, dia ambil pistol. Saya dulu hampir jadi pistol. Kenapa? Berarti saya ada jeepnya tentara, saya nyalip. Nyalip itu memang persitikungan gitu ya. Ini jalan lebar sekali, sangat lebar. Karena tikungannya enak gitu ya. Lalu saya salip. Nah, waktu saya salip itu marah. Saya sudah, waduh, kok gak enak ya rasa batinnya. Setelah jalan kurang lebih 2 kilo gitu, saya berhenti. Disusul lah sama dia. Begitu dekat, langsung sopirnya ini langsung bawa pistol, langsung ditodongkan saya. Mau mati? Saya berkata maaf Pak. Salah apa enggak? Ya salah. Padahal jalan lebar, kan boleh nyalip. Kosong kok. Tapi dia tidak power steering. Mobil saya power steering enak gitu. Dia enggak power steering jadi ya berat. Iya. Saya sudah minta maaf dulu. Nah untung saya ya ngalah lah. Walaupun benar kadang-kadang kita masih ngalah. Ya untung di situ ada yang duduk lebih tinggi pangkatnya. Sudah. Jangan dilanjutkan gitu. Ya, saudaraku, pistol loh. Ya, Tuhan itu hakim agung. Mari kita belajar, coba. Kalau ada masalah itu jangan hadapi sendiri. Kenapa, Saudara? Karena Tuhan itu mengenal orang kepunyaannya. Itu dalam 2 Timotius 2:19. Ya. Nah, waktu Musa dikata-katai, lalu Tuhan turun, Tuhan ini lalu panggil mereka, lalu Tuhan bicara, Tuhan ngomong ya, kalau ada seorang nabi, aku menyatakan diri melalui penglihatan, bicara melalui mimpi. Tapi bukan begitu loh dengan Musa. Nah ini keterangannya. Ya, tulisan putih. Musa seorang yang setia dalam segenap rumahku. Ini pernyataan Tuhan. Ya. Jadi baik dalam perjanjian lama, Tuhan katakan ini. Dalam perjanjian baru Tuhan ulangi. Musa itu orang setia. Aku ini berhadapan muka loh. Face to face dengan Musa. Ngomong. Bukan lewat ya
bahasa teka-teki, penglihatan, tidak mandang rupa Tuhan. Mengapa kamu nggak takut toh ya? Sebab itu bangkit murka Tuhan terhadap Harun dan Miriam. Lalu Tuhan pergi. Waduh, kalau sudah gini, wah. Apa yang terjadi? Lalu terjadi ketika awan itu naik, Miriam kena kusta. Harun yang melihat itu, langsung dia berkata, Tuanku, ya, jangan kiranya timpakan kepada kami dosa ini yang kami perbuat dalam kebodohan. Ya, jadi Miriam kena kusta. Lalu apa sikap Musa? Apa? Nah, syukur kamu ngata-ngatain aku. Nah, ini kan kebanyakan orang begitu. Ya, kalau dirinya dikuyah-kuyah, lalu yang nguyah-nguyah itu ngomongnya, lalu ngalami masalah. Nah, betul nggak? Aku benar. Nah, begitu. Katakan di sini, lalu berserulah Musa pada Tuhan. Ya Allah, sembuhkanlah kiranya dia. Musa bersyafaat. Saya berkata, ini hati Musa ini memang lembut. Ya, Tuhan kata, sembuh nanti dulu. Aku perlu disiplin dia. Ya, biarkan dia kusta selama 7 hari. Untung ya, 7 hari enggak terus. Jadi kadang-kadang saudara mendapat hajaran Tuhan, kadang-kadang itu berupa pendisiplinan. Ini kita mesti ngerti. Sekarang kita lihat. Tuhan menyebut Musa ini setia dalam segenap rumahku. Karena ia sangat lembut hatinya. Jadi lebih dulu kalau orang mau setia, hatinya nggak boleh keras. Sifat kelemah lembutan, tadi saya katakan perfect strength, under control. Kekuatan yang berada dalam kontrol. Artinya begini, kekuatan untuk menanggung beban yang berat. Ini tidak semua orang punya. Biasanya emosional. Tapi sudah tahu kenapa? Bukan kuda yang dipakai oleh orang Israel untuk menanggung beban. Bukan. Kuda dipakai untuk peperangan. Tapi bukan untuk menanggung beban. Yang menanggung beban langsung, itu keledai justru. Dan lihat keledai. Ya, keledai itu aneh. Binatang yang aneh. Ya, ada tanda salibnya. Aneh ya. Jadi Tuhan itu sebagai pencipta. Dan orang Israel kok pakai keledai itu. Kenapa? Karena Tuhan Yesus waktu mau mengakhiri kehidupannya, dia masuk Yerusalem. Dia pakai apa? Keledai. Dia pakai 2 keledai. Mula-mula yang induknya mendekati Yerusalem, dia ganti pakai yang muda. Berarti saudara yang mau memikul beban, mau bertahan, mau pikul salib, jangan banyak bicara, banyak ngeluh. Saya perhatikan yang nggak kuat itu banyakan orang mesti ngeluh. Ngomong sana, ngomong sini. Jelekan sana, termasuk jelekan pendeta, termasuk jelekan saya. Itu saya sudah biasa dengar. Coba kita mau belajar seperti keledai. Ya. Dan itu ada tanda salib di situ.
Dan justru orang demikian yang dipakai oleh Tuhan pada akhir zaman. Orang yang rela menderita karena Yesus. Orang yang menderita ya karena benar. Mereka kata Tuhan, aku mau pakai orang ini. Justru waktu aku datang, aku mau pakai dia. Mari kita punya hati berkata, Tuhan, ini aku. Pakailah aku Tuhan. Aku mau dipakai oleh Tuhan. Aku mau belajar, bersyukur. Karena Engkau memilih aku. Biar aku jadi hamba-Mu yang akan melayani Engkau. Biar kita seperti keledaiku, segenap hidup kita serahkan untuk kemuliaan Tuhan. Mari kita mau belajar. Saya senang dengan nyanyian ini. Mari kita terus bersyukur, walaupun beban itu berat. Kita kadang-kadang dipermalukan, dibully, dikata-katai seperti Yesus, diludahi. Tapi dia berkata, aku mau terus memikul salib ini. Ku bersyukur Kau memilihku menjadi hamba-Mu, melayani-Mu. Segenap hidupku ku serahkan untuk kemuliaan-Mu. Ku bersyukur. Ku bersyukur Kau memilihku menjadi hamba-Mu, melayani segenap hidupku ku serahkan. Mari kita mau berdiri. Ku mau setia sampai akhir, melayani seumur hidupku, sampai ku dapatkan mahkota kehidupan di dalam kerajaan-Mu. Luar biasa. Mari kita betul-betul berkata, Tuhan, aku mau setia. Bait kedua luar biasa. Aku mau setia sampai akhir. Coba kita mau belajar melayani Tuhan, jangan sepotong jalan, tapi seumur hidup sampai kita mendapat mahkota kehidupan. Karena tujuan kita bukan di dunia, tapi kita mau masuk kerajaan Tuhan. Ku bersyukur. Haleluya. Ku bersyukur Kau memilihku menjadi hamba-Mu, melayani-Mu. Segenap hidupku ku serahkan untuk kemuliaan-Mu. Ku bersyukur, yes Tuhan, Kau memilihku menjadi hamba-Mu, melayani-Mu. Serahkan hidupmu, serahkan hidupmu untuk kemuliaan-Mu. Ku mau setia sampai akhir, melayani seumur hidupku, sampai ku dapatkan mahkota kehidupan
Mari ikrarkan, ku mau setia sampai akhir, melayani seumur hidupku, sampai ku dapatkan mahkota kehidupan di dalam kerajaan. Ku mau setia sampai, ikrarkan ikrar yang baik, seumur hidupku, sampai ku dapatkan mahkota kehidupan di dalam kerajaan. Ku mau setia sampai akhir. Yes Tuhan, melayani seumur hidupku, sampai ku dapatkan mahkota kehidupan di dalam kerajaan. Sampai ku dapatkan, sampai ku dapatkan mahkota kehidupan di dalam kerajaan. Sampai ku dapatkan, sampai ku dapatkan mahkota kehidupan di dalam kerajaan. Serukan terima kasih-Mu, bersyukurlah. Kami puji nama-Mu, Yesus. Kami bersyukur. Kami puji nama-Mu. Terima kasih. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Ajarkan kami para pendengar yang hari ini mendengarkan firman-Mu, supaya kami bukan hanya menjadi pendengar, tapi kami ingin selalu menanggapi, merespon firman-Mu dengan baik, dengan satu hati yang merindukan. Tuhan, impartasikan perkataan-Mu itu. Apa yang Kau sudah tanamkan dalam Musa, tanamkan dalam hati kami, yaitu roh kesetiaan sampai akhir, supaya kami boleh membawa nama-Mu dimuliakan
dan mempengaruhi orang lain oleh karena sikap hidup kami yang benar. Tuhan, tolong kepada kami supaya kami tidak selalu dalam keadaan lemah, karena Engkau sudah berjanji memberikan kami kekuatan, memberikan kami penghiburan, memberikan kami masa depan yang cerah, yang memacu hati kami untuk bisa mencintai Engkau lebih dari semuanya. Terima kasih Tuhan, pakai kami sekalian menjadi alat-Mu yang makin berguna bagi kerajaan-Mu. Sebelum kami berpisah, kami mohonkan berkat-Mu, kami tadakan tangan kami, dan sekarang saudaraku, terimalah berkat daripada Allah Bapa kita, kasih sayang daripada putranya Tuhan Yesus, dan persekutuan Roh Kudus, mulai hari ini sampai Maranatha Dia datang kembali. Setiap kita yang percaya berkata bersama, amin. Tuhan memberkati. Amin. Isilah hidup kita dengan menyenangkan hati Tuhan. Sungguh anugerah Tuhan kalau kita masih boleh hidup. Menjadi bijaksana adalah awal dari takut akan Tuhan. Gunakan waktu. Mari kita takut akan Tuhan. Bergabunglah dengan Pendeta Timotius Subekti dalam program Suara Alfa Omega. Hanya di Live Channel. Penyaluran kolekte maupun persembahan lainnya dapat dilakukan melalui transfer ke nomor rekening gereja dengan nomor 009 707 2071 atas nama Megawati dan Lee Irwande atau dengan scan QR Code berikut ini. Bagi jemaat Tuhan yang rindu mendapatkan informasi seputar kegiatan gereja, renungan harian, dan lain-lain melalui WhatsApp gereja, Anda dapat mendaftar dengan cara ketik BC spasi on dan mengirimkan ke WA gereja dengan nomor 0815 7802 2000.